Selamat datang di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, di Excellent School Based on Islamic Character, sekolah yang memiliki visi unggul dalam Intak dan Iptek berbasis karakter Islami, juga sekolah yang diselimuti nuansa hijau dan sekolah ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita semua dapat bertemu lagi dalam acara The Spirit Ramadan at School kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padani. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Derajat Nugroho dan sudah hadir di studio tim SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon yang akan menemani Anda semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, mengawali acara pada sore hari ini, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Arka Pratama dengan sari tilawah Ananda Syifa Lutfia. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah 7 menit
yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Rafi Arhabu Rizki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم
wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, sehat dan juga Islam yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan dalam media dakwah di RCTV Langka Padane. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan yang insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, perkenalkan, saya Muhammad Rafi Rabu Rizki dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon akan membawakan kultu dengan tema keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu kita sadari betul bahwa tidak semua orang dapat dipertemukan dalam bulan yang penuh dengan pahala dan pengampunan ini. Banyak dari kerabat kita atau tetangga kita atau bahkan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Semoga kita masih bisa menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih berkualitas dan lebih baik dari bulan Ramadan yang telah berlalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau disingkat 23 tahun. Al-Quran merupakan kitab induk dan paling utama yang harus kita pelajari, karena di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk bagi orang muslim, petunjuk untuk kita semua. Dengan kita mempelajarinya, kita mendapatkan pedoman atau pegangan hidup yang hakiki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Ada banyak sekali keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Di antaranya yakni yang pertama, mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah, sebagaimana firmankan oleh Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Naml ayat 77. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, utamaan yang kedua yaitu membaca satu huruf Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan keutamaan yang ketiga yaitu akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Tentunya pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dapat menolong seorang muslim kecuali kebaikan yang pernah ia kerjakan semasa di dunia, yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, pemirsa, apa? Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keutamaan yang ketiga, keutamaan yang keempat adalah diangkatnya derajat orang tua di akhirat. Nah, pemirsa di rumah yang ingin keutamaan diangkat derajatnya orang tua di akhirat, mari membaca Al-Quran. Karena ibadah dari membaca Al-Quran adalah diangkatnya derajat orang tua di akhirat. Selain itu dijauhkan dari azab neraka, serta dipakaikan mahkota yang lebih indah dari cahaya matahari di dunia. Dan yang terakhir, keutamaan yang kelima, yaitu pemirsa di rumah yang mempunyai rasa gelisah, resah, atau galau, atau bentuk ketidaktenangan dalam hidup. Ayo, mulai sekarang kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca dan memahami Al-Quran. Coba baca perlahan, pahami maknanya, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit hati. Tentunya masih banyak lagi keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karena itu, yuk mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan memahami Al-Quran agar hidup kita ke depannya lebih berkah dan lebih terarah. Ingat, lupakan saya boleh, tetapi jangan pernah melupakan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan yang perlu diingat adalah orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak atau yang haji dan umrahnya berkali-kali, namun orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya belajar membaca dan memahami Al-Quran. Memang keajaiban Al-Quran adalah kita tidak dapat merubah isinya, tetapi isinya dapat merubah hidup kita. Sekian ceramah dari saya, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ceramah saya ini semua bawa berkah, menjadi lentera di alam barzah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Arka dan Ananda Syifa yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Mudah-mudahan yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Ananda Raffi yang sudah memberikan kuliah 7 menitnya dan cukup menarik dan cukup menginspirasi bagi kita semua agar terus mempelajari, mendalami, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, telah hadir bersama kami Kepala SMP Islam Al-Azhar 5, Bapak Muhammad
Imam Ghazali SPD MM. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Imam. Alhamdulillah sehat Pak Derajat. Kemudian juga telah hadir Koordinator Bidang Keagamaan Bapak Nur Yamin SAG. Assalamualaikum Pak Nur Yamin. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Amin. Dan juga sudah hadir Ananda Rahmaisya sebagai perwakilan murid berprestasi SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon tahun 2021. Assalamualaikum Rahmaisya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, langsung saja pada kesempatan sore hari ini kita ajak Anda semua untuk berbincang-bincang dengan Pak Imam selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon dan Koordinator Keagamaan. Baik, Pak Imam, setahu saya SMP Al-Azhar 5 Cirebon itu sudah berdiri tahun 1989. Sudah barang tentu banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih, baik dari tingkat nasional, kemudian juga bahkan di tingkat internasional. Pasti prestasi tersebut tidak terlepas dari program, kemudian juga dari upaya-upaya pembinaan yang dilakukan. Nah, kalau boleh tahu, program apa yang bisa atau yang diterapkan di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini sehingga mampu mendulang banyak prestasi dari tahun ke tahun itu selalu meningkat? Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Derajat dan para pemirsa RCTV Langkapadane. Pertama, kami patut bersyukur bahwa sampai hari ini SMP Islam Al-Azhar 5 Kota Cirebon masih tetap eksis. Ini berkat tim yang tangguh, tim yang kuat, dan berkat kerjasama yang baik antara pimpinan, kemudian guru karyawan, anak-anak, dan tentu saja sangat besar dukungan orang tua murid pada kami. Ya. Berkaitan dengan program unggulan yang kami selenggarakan, ini memang pertama kami terapkan program-program yang dari Kemendikbud plus dari Al-Azhar Jakarta yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan. Nah, dari sana kita langsung mengkonsep, merumuskan, dan biasanya di awal tahun pelajaran baru, Pak Derajat, guru-guru kita bagi tim. Salah satunya tim yang akan merumuskan program-program unggulan yang akan dilaksanakan tahun itu. Program unggulan kami banyak sebenarnya ya, baik yang berkaitan dengan IPTEK maupun IMTAK ya, baik yang berkaitan dengan OSN, bilingual, kemudian program khusus keagamaan. Salah satunya sekarang nih, ini adalah satu contoh program keagamaan kita. Nah, beberapa program keagamaan kita yang sudah biasa dilaksanakan dan alhamdulillah ini hasilnya juga sangat baik ya bagi perkembangan anak didik kami, dan tentu saja kami terima kasih kepada teman-teman guru yang semangatnya sangat tinggi untuk selalu melayani anak-anak dengan baik. Nah, program keagamaan yang kami selenggarakan diantaranya yang pertama itu pembiasaan tadarus dan sholat duha pagi. Kemudian ada juga di sana ada PHBI, kemudian ada implementasi tata adab, kemudian ada sodako, dan masih banyak lagi nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yamin selaku koordinator agama ya. Yang jelas itu program-program yang dilaksanakan oleh kami dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Itu sementara Pak Derajat yang bisa Pak Imam sampaikan berkaitan dengan program-program unggulan sekolah. Gitu. Baik, selanjutnya saya tanya ke Pak Nur Yamin selaku Koordinator Keagamaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi bahwa ada program keagamaan yang sudah dijalankan di SMP Al-Azhar. Salah satunya adalah implementasi tata adab. Bisa dijelaskan maksud dari implementasi tata adab itu seperti apa, Pak Nur Yamin? Baik, Pak Derajat, alhamdulillah kami dari tahun kemarin melaksanakan tata adab, yang mana ini adalah program baru, artinya belum ada dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Di mana di sekolah lain yang ada adalah tata tertib, tapi di SMP kita sudah melaksanakan tata adab, Pak Derajat ya. Dan untuk tata adab ini lingkupnya adalah termasuk kepada murid,
ketika anak-anak ada di sekolah maupun di luar sekolah dan di rumah. Harapannya adalah apapun yang dilakukan oleh anak didik kita itu beradab gitu, mempunyai akhlak sopan santun baik di dalam pembelajaran di kelas, di luar kelas maupun di rumah, sehingga orang tua akan merasa bangga ketika anaknya itu memiliki tata adab yang baik, Pak Derajat. Baik, terima kasih Pak Nur Yamin terkait dengan penjelasannya. Saya boleh nanya ke Rahmaisyah. Assalamualaikum Ananda Rahmaisyah. Kelas berapa Rahmaisyah? Kelas 7 SMP. Oh ya. Ini pakai baju ini untuk ngapain ya? Aku mau tampil menyanyi. Oh ya, nyanyi. Berarti setelah ini kita nyanyi nih ya, ada tampilan nyanyi. Iya. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, terima kasih kepada Pak Imam yang sudah menyampaikan sekelumit informasinya tentang SMP Islam Al-Azhar. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, setelah jeda yang satu ini masih ada penampilan-penampilan yang lain, jadi tetap di RCTV Langkah Padani. menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini terisi. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Segunung kepingan dinar tak bisa mengalahkan kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu mampu tersenyum kalahkan getir. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan
engkau tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tadi penampilan dari Ananda Rahmaisyah yang sudah menyanyikan lagu yang berjudul Hijrah Cinta. Merdu sekali suaranya, dan pemirsa perlu ketahui bahwa Ananda Rahmaisyah ini adalah juara 1 solo vokal pada ajang lomba unjuk kreasi Al-Azhar se-Indonesia tahun 2021, dan masih banyak lagi raihan juara-juara yang sudah diraih oleh Ananda Rahmaisyah. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bincang-bincang dengan Pak Imam selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Pak Imam, ada satu pertanyaan yang mungkin masih penasaran ini. Strategi apa yang diterapkan agar program unggulan yang tadi sudah disampaikan itu bisa dapat tercapai sesuai dengan target? Mangga dijawab, Imam. Terima kasih Pak Derajat dan para pemirsa RCTP Langkapadane. Alhamdulillah prestasi Al-Azhar ini dari tahun ke tahun selalu meningkat, baik di tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Nah, tentu saja semua prestasi ini berkat dukungan. Pertama, yang jelas anak-anak kami bermental juara. Yang kedua, Bapak Ibu guru yang siap untuk tetap membina anak-anak dengan baik. Nah, berkaitan dengan strategi kami, yang pertama tentu saja bermula dari tes seleksi PPDB, Pak Derajat ya. Di sana kita punya nilai, kemudian punya data siapa-siapa anak yang punya nilai yang bagus. Setelah itu anak-anak begitu masuk atau pada bulan-bulan tertentu kita melaksanakan tes terbuka. Jadi kita buka tes seleksi bagi anak-anak yang akan mengikuti beberapa program unggulan. Ada yang berminat di matematik, ada yang berminat di fisika, ada yang berminat di IPS, bahkan ada yang berminat di bahasa dan agama ya. Nah, itu beberapa strategi yang pertama itu. Nah, setelah kita database tahu bahwa ini anak-anak yang punya prestasi yang baik, maka langsung diadakan pembinaan intensif pada anak-anak, sehingga nanti dampaknya ketika ada lomba-lomba, ada kompetisi, kita tidak harus kelabakan, tetapi kita sudah siap anak-anak diterjunkan untuk lomba, baik lomba di bidang lomba di kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Itu mungkin Pak Derajat, dan lombanya tentu saja sekali lagi semua lomba-lomba kita ikuti, baik yang berkaitan dengan IPTEK, INTAK, ataupun lomba-lomba yang berkaitan dengan akademis maupun non-akademis. Itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Imam tentang langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh SMP Islam Al-Azhar. Mudah-mudahan
terus berprestasi dari tahun ke tahun dan menjadi sekolah Islam yang menjadi kebanggaan warga Cirebon. Amin, amin, amin. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, untuk penampilan berikutnya ada Ananda Syifa Lutfia yang akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku, siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir, membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku, mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin. Iya, terima kasih kepada Ananda Syifa yang sudah membacakan puisi yang berjudul Ibu. Cukup menyentuh sekali pemirsa. Dan pemirsa perlu ketahui bahwa Ananda Syifa ini adalah sebagai juara harapan 1 pada lomba baca puisi di ajang Unjuk Kreasi Al-Azhar se-Indonesia tahun 2021. Dan juga Ananda Syifa ini ternyata
sudah banyak menelurkan buku-buku cerita, sehingga dari buku cerita itu banyak prestasi yang diraih oleh Ananda Shiva. Artinya Ananda Shiva ini kecil-kecil sudah punya karya, membanggakan sekali. Selain itu pula untuk Ananda Arka yang di awal tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, juga Ananda Arka adalah juara 1 MHQ tingkat kota pada kegiatan pentas PAI. Dan juga Ananda Raffi yang tadi menyampaikan ceramahnya juga adalah juara 2 tingkat kota pidato dan juga juara 1 dakwah digital tingkat Jawa Barat. Oleh karena itu, baik Ananda Raffi maupun Ananda Arka insya Allah akan mengikuti lomba pentas PAI tingkat provinsi pada bulan Juni. Mudah-mudahan terus berprestasi dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya adalah penjelasan KMBTQ yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Yamin. Apa itu KMBTQ? KMBTQ itu adalah kunci mudah belajar terjemah Al-Quran. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak penjelasan dari Pak Nur Yamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk Bapak Nur Yamin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa RCTV dan anak-anak yang soleh dan solehah, baik yang ada di studio maupun yang berada di rumah, kita kembali kepada kegiatan KMBTQ, yaitu kunci mudah belajar terjemah Al-Quran. Para pemirsa RCTV dan anak-anak yang soleh dan soleha, selama ini ada sebuah anggapan yang salah dari anak-anak kita bahwa belajar bahasa Arab itu sangat sulit dan menerjemahkan Al-Quran pun demikian. Mari kita sama-sama kita tepis anggapan ini bahwa belajar bahasa Arab, belajar terjemah Al-Quran itu sangat mudah. Dan kami akan mencoba menyampaikan materi ini sehingga nanti ada image kita bahwa belajar terjemah Al-Quran itu sangat mudah dan sangat bisa dipahami oleh kita. Baik, pemirsa RCTV dan anak-anak, baik yang di studio maupun yang berada di rumah, ya. Sebelum pada kegiatan inti, mari kita sama-sama tumbuhkan dulu semangat kita. Walaupun kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, jangan sampai menghalangi kita untuk melaksanakan aktivitas. Memang betul, Nabi kita pernah mengatakan, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidurnya saja sudah ibadah. Apalagi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam hal ini kita belajar menuntut ilmu, memperdalam Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan soleha dan para pemirsa RCTP yang dimuliakan Allah, langsung ya kita semangati dulu. Ada sebuah yel-yel ketika kita melaksanakan kegiatan KMBTQ ini, yaitu kalau nanti Bapak bilang kalau saya bilang ya, nanti Bapak bilang
salam terjemah, ya. Salam terjemah, maka ya anak-anak dan pemirsa RCTP ya bilang dengan mengepalkan tangan, mudah, mudah, mudah. Indah yang kiri, indah, indah, indah. Dan dua-duanya apa namanya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Baru kata Bapak bilang, salam terjemah, sukses. Diangkat begini. Bisa ya? Bisa, coba ya. Nanti coba diulang sama-sama dengan pemirsa di rumah ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Kita coba salam terjemah. Salam terjemah. Ayo, mudah, mudah, mudah. Indah, indah, indah. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Salam terjemah. Sukses. Oke, bagus ya. Supaya semangat dulu ketika kita akan melaksanakan pembelajaran KMBTQ ini, kunci mudah terjemah Al-Quran. Baik, selanjutnya anak-anak ya, dalam pembahasan KMBTQ ini sangat banyak sekali, dan karena ketersediaan waktu yang terbatas, maka kami akan mencoba huruf bermakna kelompok 4 huruf, dan juga ada 3 huruf, dan ada 2 huruf, dan ada 1 huruf. Ya, akan dilaksanakan adalah huruf bermakna yang 4 huruf dulu. Ya, 4 huruf. Coba dilihat di sana di layar, anak-anak semuanya. Nah, di sana ada kata hatta. Coba lihat hatta. Ya, kata hatta ini artinya adalah sampai. Ya, sampai. Nah, adapun kalau kita uraikan hurufnya itu ada 4. Ha, taknya ada tasdid. Tasdid itu artinya adalah ada 2 huruf. Yang satu hurufnya sukun, yang satu hidup. Jadi hatta ditambah dengan huruf ya, yaitu huruf pemanjang, atau dalam bahasa Arab itu disebut harfun ilat. Baik, yang kedua adalah kalla. Ya, nah, kalla di sini ya juga sama, termasuk kelompok huruf bermakna 4 huruf. Ya, nah itu ya. Yang artinya adalah sekali-kali tidak. Juga kata berikutnya adalah kata lama ya, yang artinya belum, illa kecuali ya, dan sebagainya. Dan untuk supaya mempermudah kita menghafal tadi kata-kata huruf bermakna 4 huruf ini, kita sama-sama kita iringi dengan nasyid ya. Kita nasyid sehingga nanti mempermudah kita untuk mempelajarinya. Baik anak-anak sekalian, contoh Bapak contohkan dulu nasyidnya adalah ya, supaya mudah, yaitu salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, hatta sampai kala sekali-kali, lama belum ila kecuali. Nah, kita coba mulai dengan nasyid biar lebih enak lagi. 1, 2, 3. Anak-anak sambil dilihat ya. Ya, silahkan. Kita sama-sama iringi dengan nasyid. Ya, baik, dilanjut anak-anak ya, pemirsa RTTP, kita coba ya. Di sana ada sholatullah, kita sama-sama dulu yuk, diulang lagi. Sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Diulang lagi.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hatta sampai kalah sekali-kali, lama belum ilah kecuali. Kin tetapi Allah kalau tidak, la'alla mudah-mudahan, ka'anna seakan-akan, ka'anna seolah-olah. Ya, jadi itu anak-anak ya, kita apalkan kata hatta. Kalau kita lihat, kalau kita sering baca Al-Quran, banyak sekali ya kata hatta ya. Yaitu kayak contoh hatta zurtumul maqabir ya. Hatta diingat oleh kalian bahwa itu artinya adalah sampai. Begitu juga sekali-kali atau kala di sana anak-anak, ini juga sama kita hafalkan ya anak ya. Coba hatta sampai, kala sekali-kali, lama belum ilah kecuali. Ya kan? Lakin tetapi, laulah kalau tidak. Nah itu contoh seperti itu, nanti kita hafalkan ya. Insya Allah dengan cara seperti itu ya, kita akan mudah dan bertambah ilmu kita di dalam menerjemahkan Al-Quran. Demikian saja ya, dan kami kembalikan kepada MC Pak Derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Yamin yang sudah sekilas memberikan pengenalan tentang KMBTQ yang sudah dilaksanakan di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Bagi yang penasaran tentang materi KMBTQ seperti tadi, silahkan nanti bisa datang ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon untuk bisa lebih jauh menimba tentang kunci mudah belajar terjemah Al-Quran. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, demikianlah sajian dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Kami pamit undur diri. Ingat selalu SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, Excellent School Based Islamic Character. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.